Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kembali kami datang menghadap-Mu di pagi hari ini. Kami mau berterima kasih dan mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan yang boleh kami rasakan hingga detik ini. Dan kami juga datang untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum melanjutkan aktivitas kami, agar iman kami semakin dikuatkan. Kami memohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami mengerti maksud firman Tuhan hari ini. Inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 12 ayat 24. Saya akan membacakannya untuk kita. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Jangan Tunda Bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah Samuel menjadi tua, orang-orang Israel meminta agar Samuel mengangkat seorang raja untuk mereka. Dan setelah Saul diangkat sebagai raja untuk orang-orang Israel itu, Samuel sebagai nabi yang mewakili Allah tetap mengingatkan raja dan seluruh rakyat agar berjalan di jalan Allah. Allah nenek moyang mereka, di mana nenek moyang mereka telah mengikat perjanjian dengan Allah untuk setia, mematuhi segala aturan yang diturunkan Allah kepada bangsa Israel. Samuel mengingatkan raja dan orang-orang Israel itu agar tetap beribadah kepada Allah, bukan kepada dewa-dewa kesia-siaan, agar tetap mendengar firman Allah dan tidak menentang Allah. Samuel juga mengingatkan bahwa nenek moyang mereka pernah menanggung hukuman dari Allah ketika berlaku tidak setia dan melupakan Allah. Dikatakannya di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 9, tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hazor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Hukuman itu dipakai Allah untuk mendidik bangsa Israel. Ketika bangsa itu menyadari kesalahan yang diperbuat mereka, mereka pun kembali berseru kepada Allah, mengakui kesalahan dan meminta pertolongan. Dan Tuhan Allah mendengarkan mereka dan kembali melepaskan bangsa itu dari tangan musuh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana Allah berkali-kali menyelamatkan bangsa Israel dari tangan musuh. Padahal bangsa Israel ini sering berlaku tidak setia kepada Allah, melupakan Allah, melanggar perjanjian nenek moyang mereka. Hal ini sangat jelas menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada bangsa Israel. Allah tetap memegang janjinya untuk bangsa itu. Di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia, terkadang jalan hidup yang kita pilih tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki Allah di dalam firman-Nya. Kita meninggalkan Dia dan hidup menurut kemauan daging kita, yang akhirnya mendatangkan kehancuran. Namun Allah di dalam kasih-Nya, Ia tetap bersedia menolong kita dikala kita menyadari kesalahan itu dan memohon pengampunan kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Allah merindukan umat-Nya untuk tetap taat dan setia beribadah kepadanya dengan segenap hati. Allah mau kita hidup bersekutu dengannya. Hidup bersekutu dengan Allah akan membawa pengertian yang benar tentang Allah,
Karena hidup bersekutu dengan Allah sama artinya dengan kita mau hidup bergaul dengan Allah, mempunyai keakraban dengan Allah. Kita dapat mencontoh hidup Nuh yang dicatat dalam Alkitab sebagai orang yang hidup bersekutu dengan Allah, yaitu Nuh tidak berbuat dosa dan dengan setia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, sama seperti apa yang dipesankan Samuel kepada orang Israel. Kehidupan yang menjauhi dosa, tidak melakukan kejahatan, membaca firman Tuhan, setia mendengar firman Tuhan, akan membawa kita semakin mengenal siapa Allah, mengetahui apa yang diinginkannya, sehingga relasi kita dengan Allah akan semakin berkualitas. Komunikasi yang kita dapat bangun juga melalui doa-doa kita akan semakin baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Allah sudah bersama dengan kita, bahkan menjadi sahabat kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk segera tetapkan haluanmu untuk bersekutu dan beribadah dengan Tuhan kita. Jangan tunda. Sesibuk apapun kita saat ini, tetap prioritaskan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dan beribadah kepada Allah adalah bentuk cinta kita kepada Allah, dan tentu saja kita akan menghindari Allah lain yang datang menyesatkan kita. Memiliki Allah penuh kasih ini, maka seharusnya kita sebagai orang percaya dapat memiliki hidup yang tenang. Mari saudara, jangan tunda untuk bersekutu dengan Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, sekali lagi kami datang menghadap-Mu untuk mengucapkan terima kasih atas firman yang baru saja kami dengarkan bersama. Firman-Mu menuntun kami agar kami memberi diri untuk bersekutu dan beribadah kepada-Mu, untuk lebih mengenal-Mu, mengetahui kehendak-Mu, sehingga kami dapat hidup seturut firman-Mu. Biarkan kami dapat mengingat dan menyadari setiap hari bahwa hanya di dalam-Mu ada keselamatan, sehingga hidup kami menjadi tenang. Mampukan kami melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bawakan dalam doa umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Kiranya Engkau memberkati. Demikian pula umat Tuhan lainnya di berbagai tempat, pemimpin gereja, hamba Tuhan, para pemimpin di negara kami. Kiranya Tuhan juga berkati. Sebentar lagi kami akan kembali melaksanakan aktivitas kami. Anak-anak yang bersekolah, orang tua yang bekerja, anak muda yang beraktivitas, ibu rumah tangga, dan masih banyak lagi seluruh umat Tuhan. Kami memohon penyertaan-Mu. Juga bagi umat-Mu yang saat ini sedang menghadapi pergumulannya, lawat dan tolonglah mereka ya Bapa. Bapa, ampunilah salah dan dosa kami yang kami perbuat mendukakan Engkau. Biarlah hari ini kami lebih berhati-hati, sehingga kami terhindar dari perbuatan dosa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu. Dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.